membahas tentang muallif atau yang menyusun daripada kitab Wirid Ratibul Haddad, yang mana makna daripada ratib sendiri itu adalah susunan. Adapun Al-Haddad itu salah satu marga daripada Sada Ba'alawi, yang mana pengarangnya, penyusunnya yaitu bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau yaitu tumbuh besar, lahir di kota yang namanya kota Hadramut Tarim yang ada di negeri Yaman. Beliau termasuk mujaddid. Mujaddid itu yang memperbarui Islam, bukan agamanya yang diperbarui. Akan tetapi beliau termasuk seseorang ulama, alim ulama yang menghidupkan daripada tahun abad ke-11, yang mana beliau yaitu lahir pada bulan Safar, yaitu bertepatan 1044 Hijriah, dan beliau termasuk mujaddid abad ke-11. Yang dimaksud dengan mujaddid yaitu yang menghidupkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau termasuk yang menghidupkan syariat Nabi, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan beliau termasuk yang menyempurnakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hingga di akhir hayat umur beliau. Ketika itu sunnah-sunnah sudah beliau jalankan semua, kecuali yaitu memanjangkan rambut sampai dengan sebahu. Beliau takut, khawatir apabila ketika beliau memanjangkan rambutnya sampai sebahu, takut di zaman tersebut menjadi daripada pemikiran yang salah. Akhirnya di akhir usia beliau mendapati yang namanya sakit sampai beberapa bulan, sampai daripada dicabutnya nyawa beliau. Beliau meninggal kurang lebih di umur 89 tahun. Ketika masa sakit beliau beberapa bulan, beliau tidak sempat untuk memotong daripada rambutnya. Hingga di akhir hayat beliau telah sempurna menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hingga rambutnya di akhir hayatnya yaitu sampai dengan sebahu. Telah sempurna daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang telah beliau kerjakan. Lantas Ratibul Haddad ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau nyusun bertepatan dengan bulan Ramadan. Diriwayatkan tanggal 27 di bulan Ramadan, tanggal 27 pas kebetulan daripada malam Lailatul Qadar. Ini riwayatnya seperti itu. Dan beliau niki masa kecilnya ketika beliau umur 4 tahun. Karangan beliau bukan hanya Ratibul Haddad, banyak daripada karangan kitab-kitab beliau. Ini beberapa karangan kitab beliau banyak. Tapi yang ma'ruf, yang banyak diketahui oleh kalangan masyarakat secara umum yaitu ratibnya, yaitu Ratibul Haddad. Beliau ketika umur 4 tahun mengalami yang namanya buta. Jadi beliau ketika sakit, sempat yang namanya sakitnya seperti cacar seperti itu. Akhirnya yang namanya cacar itu sampai merambat ke matanya, akhirnya mengalami yang namanya kebutahan secara zahir. Masih umur 4 tahun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu buta.
Akhirnya ibunda beliau tidak putus asa. Nih, yang awalnya sudah sedih mengalami anaknya seperti itu, akan tetapi ibundanya tidak putus asa, mendatangi daripada orang-orang yang soleh di zaman tersebut untuk memintakan doa kepada anaknya agar matanya ini diberikan yang namanya kesembuhan. Akhir daripadanya ternyata tetap yang namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu buta. Akan tetapi beliau menjadi orang yang soleh, yang mana Masya Allah sampai saat ini rotibnya bukan hanya dibaca di Indonesia, bahkan di luar negeri dibaca, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, di mana-mana dibaca. Yang mana ini menunjukkan daripada keikhlasan daripada seorang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ceritanya ketika beliau menyusun daripada kitab tersebut, yaitu bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 27. Subhanallah, yang mana rotib ini disusun daripada tersusun dua di dalamnya, yaitu kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Isinya cuma dua, diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau nyusun kitab ini diminta oleh muridnya yang bernama Amir. Beliau punya murid yang bernama Amir, tinggal di kota Shibam. Shibam ini terkenal tempatnya orang-orang yang punya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata. Ketika seseorang melihat suatu hal yang menakjubkan, yang mengagumkan, tidak dibarengi dengan sholawat atau bacaan Masya Allah la quwata illa billah, maka orang tersebut akan kena penyakit ain. Contohnya nih, ada orang yang mungkin cantik atau tampan. Saya memiliki yang namanya penyakit ain tersebut. Ketika saya mengatakan, loh kok ganteng, loh kok cantiknya, tanpa saya mengucapkan sholawat atau Masya Allah, maka seketika tersebut orang itu akan mengalami yang namanya kerusakan di bagian wajahnya yang saya katakan tampan atau cantik. Ini bahayanya penyakit ain. Oleh karena itu, kalau kita melihat suatu hal yang mengagumkan, suatu yang menakjubkan, bahkan orang tersebut nggak akan sadar kalau dia punya penyakit yang namanya ain tersebut, maka jangan lupa katakan Masya Allah la quwata illa billah. Begitulah masuk rumah, nih tasyakuran rumah baru, kita ngundang beberapa orang. Ketika ngundang jangan lupa katakan Masya Allah la quwata illa billah. Biar apa? Biar langgeng kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, biar langgeng. Takutnya kita ngundang orang yang salah satunya ada yang memiliki penyakit ain, naudzubillah, kita khawatir, ditakutkan rumah tersebut akan kehilangan daripada nikmatnya. Oleh karena itu, beliau menyusun ini dimintai tolong oleh muridnya yang bernama Amir yang ada di kota Shibam. Yang mana Shibam tersebut ma'ruf dengan penyakit ain. Ya, dan ketika itu di kota Shibam banyak akidah-akidah yang melenceng, yang menyesatkan. Yang namanya Amir tersebut, murid beliau, khawatir takut kota Shibam tersebut akan menjadi kota yang rusak di dalam urusan akidah. Akhirnya Amir tersebut minta tolong kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk disusunkan sebuah wirid. Akhirnya beliau menyusun daripada Rotibul Haddad tersebut agar dibaca di kota Shibam. Awal tidak diijazahkan secara umum, hanya dibaca di kota Shibam. Setelah ini menunjukkan kemanfaatan yang luar biasa di kota Shibam, akhirnya yang namanya akidah-akidah yang melenceng hilang di kota Shibam. Orang-orang yang punya penyakit ain, ketika itu orang-orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, subhanallah dijauhkan daripada penyakit ain tersebut. Oleh karena itu Ratibul Haddad ini dikatakan oleh beliau
Rotibuna, kami punya rotib ini kasurin hadidin, seperti benteng besi. Fi biladi allati yukra'u fiha. Rotibku ini, kata beliau, susunan daripada rotibku ini seperti benteng besi di suatu wilayah. Apabila di wilayah tersebut, di tempat tersebut dibacakan daripada rotibul haddad. Gak lama kejadian waktu angin, yang di mana daerah Suko atau daerah mana ini, Beciro daerah sana, ada angin puting beliung berapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu lah kurang lebih. Subhanallah, ada di suatu tempat yang mana sampingnya, kanan dan kirinya ternyata terkena daripada puting beliung tersebut, angin. Ada satu wilayah yang sama sekali tidak kena daripada puting beliung angin tersebut. Jadi seakan-akan angin itu hanya melewati. Kalau nuwun bahasa Jawa ini, melewati aja, menghantam daripada kampung sebelahnya. Subhanallah, ternyata diteliti punya teliti, di kampung tersebut yang nggak kena daripada bencana puting beliung, ternyata ada seseorang yang istiqomah membaca daripada rotibul haddad, yang mana rotib ini bisa melindungi 40 rumah ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang. Ini Masya Allah. Dalamnya cuma Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan beliau lantas ngarang seribut. Diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kitab ini diijazahkan secara umum, dibaca di mana-mana, bahkan di kota beliau sendiri juga dibaca di masjidnya. Oleh karena itu, alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa mengawali daripada membaca rotibul haddad. Bahkan beliau mengatakan, man wadhaba alaih, barang siapa yang istiqomah membaca daripada rotibul haddad, rusiko husnul khatimah, akan diberikan yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mana di akhir daripada kitab ini yaitu dibaca secara bersamaan bareng-bareng, yang mana doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang mana kita memohon kepada Allah agar ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.